Waalaikumsalam. Mau kemana nih? Udah bawa tas mau ke bandara apa kemana? Iya, Ustaz. Ntar lagi kan mau mudik nih, Ustaz. Oh gitu. Jadi ini ya persiapan sebelum mudik, Ustaz. Oh gitu. Iya. Karena kita sudah masuk di akhir Ramadan sekarang. Ya. Alhamdulillah, tidak terasa, Ustaz. Iya. Ya, sudah masuk ke di penghujung Ramadan. Di Ramadan sudah bentar lagi meninggalkan kita nih, Ustaz. Iya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, para sahabat Jakarta Kubur Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan ibadah saum ini ya dengan penuh ketaatan dan ketakwaan, dan semoga ibadah-ibadah kita, ibadah sunnah kita juga selama ini yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita Ustaz kita, guru kita bersama, Ustaz Tisna Ashirbuni. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Iya. Nah, sebelum kita mulai kepada materi, Ustaz, jadi karena kita sudah masuk nih di 10 terakhir bulan suci Ramadan, bolehlah kita minta tips-tips, Ustaz, buat kita nih dan juga buat para sahabat Jakarta Kubur Dakwah, tips atau kiat-kiat bagaimana yang perlu kita siapkan, Ustaz, untuk meraih keutamaan 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Iya. Biasanya kalau kita berbicara 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu terkait dengan kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu bagaimana kiat-kiatnya kita agar kita terdorong ya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan juga agar kita semangat di 10 malam terakhir. Yang pertama ya kita harus tahu bagaimana hakikat Lailatul Qadar itu. Jadi selain ibadah di malam itu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan, ada lagi Mas Afri nih yang ini jarang dibahas gitu ya. Apa itu? Ya, jadi pada saat Lailatul Qadar itu, jadi kalau kita buka ya kitab Mausu'ah Fikih Kuwaitiyah ya. Mausu'atul Fikih Al-Kuwaitiyah di ensiklopedia fikih Kuwait. Nah, jadi ulama-ulama Kuwait ya. Meskipun yang menulis ini tidak hanya ulama Kuwait ya. Editornya ada Profesor Roas Kolhaji, itu ulama Syam ya, ulama Suriah ya. Di situ disebutkan pada saat Lailatul Qadar itu qaddarallahu wa qadahu fitil kasanah ila qabil ya. Jadi Allah mentakdirkan, memutuskan, menentukan ya, di malam itu takdir setiap manusia ya, di tahun itu hingga setahun ke depan ya. Jadi pada saat Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ya, inna kunna mundzirin fima yufraku kullu amrin hakim ya. Jadi ayat tentang Lailatul Qadar itu selain di surat Al-Qadar ada di surat Ad-Dukhan ayat 4 ya. Nah itu dinyatakan gitu oleh Ibnu Abbas ya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, bahwasanya pada malam itu ditentukan ma yakunu fi sanah min rizkin aw mautin aw hayatin aw matorin ya. Jadi ditentukan di tahun itu ya, rizki, kematian, kehidupan, bahkan hujan itu ditentukan ya. Hatta yaktubul hajj ya.
yahuju fulanun wa yahuju fulanun gitu. Hingga ditentukan siapa yang naik haji tahun itu. Gitu. Si fulan naik haji, si fulan naik haji. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur ya, Imam As-Suyuti ya, Al-Hafiz As-Suyuti gitu, seperti itu. Kemudian juga selain malam itu adalah malam ditentukannya takdir ya, setahun ke depan, sehingga di malam itu ya, kalau bahasa guru saya Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman itu beliau katakan malam itu ajukan proposal Anda gitu. Karena di malam itu ditentukan ya, takdir Anda setahun ke depan gitu. Maka ajukan antum punya hajat apa ya. Kalau orang-orang dalam tanda kutip pada umumnya itu bikin apa tuh kalau malam tahun baru istilahnya apa tuh? Mas Safri. Apa namanya? Resolusi apa tuh? Oh kan? iya. Bikin resolusi kan di malam tahun baru tuh. Pencapaian. Apa yang pengen saya capai di tahun ini kan gitu. Nah, seorang muslim itu titiknya sebenarnya pada saat Lailatul Qadar di 10 malam terakhir itu dia pengen apa nih setahun ini yang ingin dia capai, sampaikan pada Allah gitu. Nah, pada saat dinyatakan dalam surat Al-Qadar tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amrin ya. Turun malaikat-malaikat semua, warruh dan juga malaikat Jibril gitu. Nah, di situ disebutkan qala Al-Qurtubi, berarti dalam tafsir Al-Qurtubi ay tahbitu min kulli sama'in wa min sidratil muntaha fayanziluna ilal ardi wa yu'minuna ala du'ain nas ila waqti tulu'il fajri ya. Jadi turun semua malaikat itu dari langit, dari Sidratul Muntaha, mereka turun ke bumi. Apa yang dilakukan malaikat itu semua turun. Jadi malam itu dikenal dengan malam keputusan. Kenapa? Karena di malam itu diputuskan ya, takdir manusia setahun ke depan. Kemudian yang kedua apa? Disebut malam malam penuh sesak Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena malam itu semua malaikat turun. Ngapain? Yu'minuna ala du'ain nas. Mereka mengaminkan doa-doa manusia ya. Jadi kalau kita doa di malam itu yang ngaminin bukan cuma diri kita, tetapi malaikat-malaikat semua yang turun di bumi itu mengaminkan doa-doa kita. Sehingga kalau begitu kita berarti ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti itu. Karena di malam itu malam dimana kalau kita berdoa diaminkan doa-doa kita seperti itu ya. Kemudian kapan Lailatul Qadar? Ya, ini dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Qaitiyah dikatakan qala An-Nawawi ya, wa kullu layal asril awakhir muhtamilatun laha. Setiap malam 10 malam terakhir Ramadan itu punya potensi ya, punya peluang. Ada Lailatul Qadar. Lakin akan tapi layalil witri arjaha, akan tetapi malam-malam ganjil itu yang lebih dikuatkan. Wa arjal witri inda Syafi'i lailatul hadi wal ishrin, yang dikuatkan ya malam ganjil di kalangan mazhab Syafi'i itu adalah malam ke-21. Wa qala Syafi'i fi maudhi'in, kemudian berkata Imam Syafi'i dalam tempat yang lain ila salasati wa ishrin ya, malam ke-23 ya. Wa qala Asy-Syirbini ya. Wa qala Asy-Syirbini Al-Khatib ya. Wa qala Asy-Syirbini Al-Khatib wa qala Ibnu Abbas wa Ubay radhiyallahu anhum hiya lailatus sab'in wa isrin wa huwa madhhabu aktsar ahlul ilmi ya. Jadi mereka yang lain mengatakan pada malam 27 ya. Kalau dalam kitab Fiqih Sunnah ini dikuatkan malam 27. Nah gitu. Waqila anna Lailatul Qadar mutanaqilatun fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan tahun ini setiap tahunnya. Ya, tiap tahun Ramadan tahun ini bisa jadi 21, ntar tahun depan 27 seperti itu. Kulihat ya. Qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ahlul ilmi, abhamallahu ta'ala hadhihi lailah 'alal ummah liyajtahidu fi talabiha. Allah itu mengaburkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu dilakukan ya atas umat ini
agar umat ini bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Di 10 terakhir itu. Iya. Kalau Tertentukan kan ditentukan udah tahu tuh. tahu tuh. Malam ini, nah gitu misalkan Membetul. tiap Lailatul Qadar itu ada muncul 2 bulan misalkan muncul bulan ada 2. Nah, udah orang udah tahu dah pokoknya itu pasti Lailatul Qadar. Hanya pada malam itu aja bersungguh-sungguh ya. Tetapi karena Iya. dikaburkan ya Iya. di tanda-tandanya, maka kemudian Di 10 terakhir itu 10 malam dimaksimalkan. itu kita maksimal gitu. Apakah ada syarat mendapatkan Lailatul Qadar? Dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, innahu la yushtaratu linaili fadli Lailatul Qadar al-ilmu biha. Tidak disyaratkan, sesungguhnya tidak disyaratkan untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar adanya ilmu. Wa yustahabu at-ta'abbud fi kulli layalil asyar al-awakhir ya. Disunahkan, dianjurkan untuk beribadah di setiap malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hatta yahuza al-fadilata 'alal yaqin, hingga dia mendapatkan fadilah ya, keyakinan bahwasanya ini Lailatul Qadar gitu, seperti itu. Tanda-tandanya apa saja ya? Di antaranya tanda-tanda Lailatul Qadar itu turun hujan ya, turun hujan ya. Kemudian di pagi harinya itu matahari itu terbit ya, la syu'a alahu ya. Dia sinarnya itu tidak menyebar ya, tidak berpendar, jadi sinarnya itu redup di pagi harinya. Nah, itu diantara tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi kalau malam harinya itu turun hujan ya, itu bisa diduga kuat itu Lailatul Qadar. Karena dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan pada malam di mana Lailatul Qadar itu turun hujan hingga Nabi sholat, keningnya itu basah dengan tanah pada saat sujud gitu, seperti itu. Basah itu Sehingga menunjukkan di antara tanda Lailatul Qadar itu turun hujan dari hadis itu, seperti itu ya. Baik, itu mungkin tapi supaya kita semakin semangat untuk mendapatkan keutamaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Baik, tadi barusan sudah disampaikan ya Satisna terkait dengan yang perlu kita siapkan ya di dalam 10 terakhir Ramadan. Jadi ini harus semakin semangat nih, semakin kuat ibadahnya ya. Karena tadi itu dijelaskan malaikat itu turun sampai sesak gitu ya. Jadi dia siap mengaminkan doa-doa para sahabat ya, kaum muslimin yang kemudian yang bersemangat untuk meraih keutamaan di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi jangan disia-siakan, di 10 malam terakhir ini harus lebih semangat lagi ibadahnya ya, dikuatkan lagi ibadah-ibadah sunnahnya yang kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Sisna di episode kemarin. Jadi itu dilakukan supaya menambah pahala kita gitu. Baik Ustaz, lanjut ke materi selanjutnya Ustaz ya, terkait dengan puasa-puasa sunnah Ustaz. Ya, baik. Silakan Ustaz. Kita akan bahas di bagian terakhir dari kitab Ahkamus Shalah yang membahas saum. Ini adalah terkait dengan puasa-puasa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin. Wa yustahabu li ghairil had ayyasuma yauma Arafah. Disunahkan bagi orang yang tidak haji, dia puasa di hari Arafah. Lima rawa Abu Qatadah qala Rasulullah SAW, shaumu Asyura kafaratu sanatin wa shaumu Arafata ya. Kafaratu sanatin qablahu wa sanatin ba'dahu. Berpuasa pada hari Asyura ya, pada hari ke-10 bulan Muharram itu menjadi penghapus dosa selama setahun. Dan berpuasa di hari Arafah itu menjadi kafarah ya, menjadi penutup dosa kita di tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Rawahul Baihaqi fi kitabihi Syu'abul Iman ya. Ini riwayat Imam Baihaqi ya. Kemudian wa yustahabu ayyasuma yauma Asyura li hadisi Abi Qatadah as-Sabi. Disunahkan juga puasa di hari Asyura 10
tanggal 10 bulan Muharram berdasarkan hadis yang sebelumnya tadi yang sudah disebutkan. Saumu Asyura kafaratus sanatin. Puasa di bulan puasa hari ke-10 di bulan Muharram itu menutup dosa kita selama setahun gitu. Kemudian wa yustahabu ayyasuma yauma tasu'a. Disunahkan juga berpuasa di hari ke-9 yauma tasu'a. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumanna al yauma at-tasi'. Rawahu Ahmad. Nabi saat masih hidup mengatakan, seandainya saya itu masih hidup hingga tahun depan gitu, sungguh kata Nabi, saya akan berpuasa pada hari ke-9 di bulan Muharram, seperti itu ya. Jadi ini termasuk sunnah meskipun belum sempat dilakukan oleh Nabi ya. Wa fi riwayatin li Muslim ziyadah qol falam ya'til am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan belum datang sampai tahun depan ya, Nabi kemudian wafat ya. Rawahu Muslim ya. Wa Asyura itu hiya al-yaum al-asir min Muharram ya. Asyura itu adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Wa Tasu'a hiya al-yaumut tasi minhu. Sedangkan Tasu'a itu adalah hari ke-9 di bulan Muharram. Seperti itu. Jadi supaya kita ngerti kenapa disebut puasa Asyura, karena itu hari ke-10 ya. Asyir ya, hari ke-10 ya. Kemudian wa yustahabu siyamu ayamil bid fi thalathah min kulli syahrin. Kemudian disunahkan puasa pada hari-hari bid ya, pada hari-hari putih di 3 hari setiap bulan. Lima rawa Abu Hurairah qol ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisyami salasati ayamin kulla syahrin. Kekasihku Nabi Muhammad SAW mewasiatkan padaku untuk puasa 3 hari setiap bulan. Nah dalam hadis ini hanya menyebutkan 3 hari setiap bulan, tidak disebutkan tanggal berapa gitu. Artinya apa? Kalau pakai hadis ini, riwayat Muslim ini, boleh Anda puasa, pokoknya tiap bulan saya puasa 3 hari, boleh. Jadi wa yajuzu ayyasuma ayyusalasati ayamin min ghairi ta'yin. Boleh berpuasa 3 hari setiap bulan itu min ghairi ta'yin, tidak tanpa ditentukan waktunya. Yang penting 3 hari. Harinya bebas. Iya bebas. Ila anna, hanya saja, gitu. Kalau bahasa kita, tapi al afdol ayyasuma al ayam allati yakunu fihal qamar fi auji nurihi. Yang afdol itu kita puasa di hari-hari di mana di situ bulan itu pada puncak sinarnya. Nah, makanya kenapa disebut ayamul bid ya, jadi kita tahu gitu kenapa disebut puasa di hari-hari putih itu ya, karena di hari-hari itu malamnya itu terang bulan gitu jadi sehingga bulan purnama bulan purnama makanya disebut ayamul bid gitu ya, jadi di puncak sinarnya. Wahia al yaum atsalis asyar, yaitu pada hari ke-13, wal rabi asyar, ke-14, wal khamis asyar. Li hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu qol, dikarenakan hadis dari Abu Dzar ya radhiyallahu anhu, beliau berkata qala Rasulullah SAW iza sumtu min syahri salasan fasum salasa asyrata wa arba'a asyrah ya wa khamsa asyrah ya. Rawahu Ahmad ya. Jadi kalau kamu berpuasa idza sumta min syahri salasan, kalau kamu berpuasa di bulan ya, dalam 1 bulan 3 kali ya, fasum salasa asyrata, maka berpuasalah di hari ke-13, wa arba asyrata, hari ke-14, wa khamsa asyrata ya. Di hari ke-15. Jadi 13, 14, 15 pertengahan bulan. Walima ruya an Jarir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol siyamu salasati ayyam min kulli syahri siyamid dahr ya. Nah, ini ada fadilahnya nih. Ada keutamaannya ayamul bid ya. Apa? Berpuasa 3 hari di setiap bulan itu sama seperti puasa sepanjang tahun ya. Ayamul bid ya.
salasa asyrota wa arba asyrota wa khamsa asyrota, ya. Pada 13, 14 dan 15. Rawahu ad-Darut atau Baroni. Ya. Kemudian apalagi puasa sunnah itu wa yustahabu sauma yauma isnin wal khamis. Ya. Disunahkan puasa pada hari Senin dan Kamis. Lima rawa an Aisyah qalat, dikarenakan Aisyah telah meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatahara, ya, siyamal isnin, ya, wal khamis, ya. Bahwasanya Nabi SAW memilih puasa pada hari Senin dan Kamis, seperti itu, ya. Jadi puasa Senin Kamis, ya, ini sunnah dan ada dalilnya. Ini riwayat An-Nasa'i. Kemudian tadi ada Ayyamul Bid, puasa pada 13, 14 dan 15 tiap bulannya. Dan ada fadilahnya tadi sama dengan kita puasa sepanjang tahun, ya. Kemudian puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram, hari ke-9 di bulan Muharram, ya. Kemudian puasa Arafah, ya. Kalau puasa Arafah hari keberapa nih, Mas Safri? Ya. Jadi pada saat wukuf di Arafah, ya. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, gitu. Jadi pada saat wukuf di Arafah, maka disebut puasa Arafah karena pada saat itu orang-orang yang haji sedang wukuf di Arafah, ya. Jadi ini adalah puasa sunnah. Selain yang sebelumnya di episode lalu kita sudah bahas juga adalah 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu juga termasuk puasa sunnah seperti itu, ya. Baik, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembahasan puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Ahkamus Shalah, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dari pembahasan pertama sampai pembahasan terakhir ini tentang apa saja puasa-puasa sunnah, ya, semoga bisa bermanfaat bagi para sahabat Jakarta Qalbu Dakwah sekalian. Dan saya tentunya mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf, kesalahan kata-kata selama mengasuh atau menyampaikan kajian puasa Nabi SAW dalam kitab Ahkamus Shalah ini. Dan terlebih lagi kita berada di akhir dari bulan Ramadan, ya. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah dengan puasa kita di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita bisa seperti anak yang dilahirkan pada saat kita keluar dari bulan Ramadan ini. Baik, itu yang bisa Al-Fakih sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para sahabat Jakarta Qalbu Dakwah sekalian. Baik, alhamdulillah para pemirsa, para sahabat Jakarta Qalbu Dakwah, kita tiba di episode terakhir saat ya. Jadi episode terakhir membahas terkait dengan fikih puasa sunnah, ya, di dalam kitab Ahkamus Shalah, ya. Terakhir kita membahas terkait dengan puasa-puasa sunnah, ya. Puasa-puasa sunnah apa saja tadi saya sampaikan kembali, yakni ada puasa Asyura, ya. Jadi puasa ke-9 dan ke-10 saat di bulan Ramadan, ya. Asyura dan Tasu'ah. Dan Tasu'ah, ya. Tasu'ah yang ke-9. Kemudian ada puasa Yaumul Bid, ya. Yakni puasa di 13, 14, 15 Hijriah, ya, saat ya. Iya, Hijriah. Dan itu ada ketamaannya, ya. Jadi sama seperti puasa selama setahun saat ya. Iya. Jadi sayang nih para sahabat semua, kalau misalkan ada kesempatan ya lakukan puasa Bait. Kemudian ada puasa Senin dan Kamis, ya, ini yang sering kita lakukan, ya, para sahabat semua lakukan. Kemudian ada puasa Arafah, jadi itu di 9 Zulhijjah tadi. Iya. Ya, jadi alhamdulillah nih selama bulan suci Ramadan nih, selain kita kemudian kita puasa, kita mendapatkan ilmu nih yang banyak dari guru kita nih, Ustaz Tisna Asyir Buni. Mudah-mudahan
di puasa berikutnya Ustaz, bulan berikutnya ada lagi kajian seperti ini Ustaz ya. Ya, insyaallah. Kalau dipertemukan masih ada waktu ya, kesempatan, ya Allah, kita akan membahas lagi Ustaz ya, terkait dengan fikih kita tunggu request dari para sahabat semua, Jakarta Kulbada sekalian. Kalau misalkan ada Ramadan atau nanti Ramadan tahun depan kita mau bahas apa nih yang menarik gitu ya. Kan kita udah bahas fikih puasa untuk Ramadan ini. Iya, karena Ahkamul Sholat itu kan nggak hanya puasa Ustaz ya? Iya, betul. Jadi kita nanti juga bisa fikih-fikih yang lain ya. Ya, misalkan di Ahkamul Sholat kita ada pembahasan fikih nikah Ustaz, ada. Nikah belum. Nikah beda kitabnya. Kita bukan Ahkamul Sholat ya Ustaz. Iya, misalkan di Ahkamul Sholat ini bahas tentang doa, ya kan? Tentang doa, bagaimana doa. Bagaimana supaya doa kita misalkan dikabulkan gitu, seperti itu. Nah, itu bisa juga ya. Mungkin banyak di antara sahabat Jakarta Qalbu Dakwah mungkin bertanya-tanya gimana ya caranya supaya doa itu dikabulkan. Kayaknya saya udah pegel juga doa ini. Kayaknya belum dikabul-kabulin. Nah, itu kita bisa bahas jika ada mungkin request dari para sahabat Jakarta Qalbu Dakwah. Nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Baik, sudah disampaikan semuanya ya terkait dengan apa yang nanti akan agenda berikutnya akan kita lakukan setelah Ramadan ini. Nanti menunggu request daripada para sahabat semua. Saya selaku host juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila ada kata-kata yang salah ya dalam menyampaikan selama 1 bulan ini. Dan gimana, kita karena bulan mau puasa ya Sat ya. Jadi kita mau puasa apa mau lebaran? Mau lebaran Sat. Mau lebaran. Mau lebaran kita mohon maaf ya Sat kepada para pemirsa Jakarta Qalbu Dakwah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum Sat ya. Siaman wa siamakum. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan acara kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.